sekitaran utara dan akan mengarah ke arah selatan Tambang Naham sepertinya. Ya betul sekali dan garis pesawatnya nggak terlalu nyebelin, masih Betul. cukup baik. Dan harusnya sih ini akan enak banget buat teman-teman yang punya drop zone di Hatin, Camp Alpha, Ruins apalagi karena tinggal turun doang. Kemarin kita sempat melihat Painan masih dikuasain sama Louvre ya. Betul banget, Painan masih dengan Louvre-nya. Aura juga akan tetap ke arah Ruins, kemudian juga The Pillars juga akan bermain di sekitaran selatan sana. Jadi menarik kita lihat Morph benar banget nggak akan ada Contenders. Yes. Red Rocket juga ada di bagian Tatmok dan EVOS akan menempati Paradise karena juga nggak ada Boom Esport di sana. Betul, jadi mereka akan damai senantiasa bisa looting dengan santai. Dan circle-nya sepertinya akan mengarah ke atas tapi masih membagi 3 pulau sedikit ya. Masih membagi 3 pulau sedikit dan sementara kita lihat semua tim sudah mulai turun kayaknya pada nggak ada yang kontes sih kalau melihat dari penyebarannya. Betul banget, kembali lagi minggu kedua sepertinya udah mulai mengerti lah, udah mulai hafal play by play dari masing-masing tim. Namun menarik nih Jel, Yes. Siren ternyata menggunakan split 2-2 di mana ada di sekitaran Quarry 2 orang dan ada di sekitaran bagian selatan Paradise Resort 2 orang. Mungkin karena kita lihat Siren di season 1 dia benar-benar split dalam artian kompon yang berbeda doang. Namun sekarang mereka split di daerah yang cukup berjauhan. Ada sekitar kalau kita lihat di kotak gede ada sekitar 1 atau mungkin 1 kilometer lah dia. Kurang lebih 1 kilometer split Ambil antara penggaris. keduanya. Ambil penggaris. Ini ada kotak kecilnya kan 200, 100, 100 ya. Kayaknya Dan- kehitung sih 10. Gue ngerjain lu dong sih, tapi nggak mungkin lah pakai penggaris. Dan sementara kita lihat juga dari Onyx tadi sempat menyebar juga, mereka melakukan split juga mengingat scrapping teknik cukup baik dan ini dia tim yang bakal santai untuk looting karena tidak ada kontestan di bootcamp ya, Morph Team. Betul banget, ini yang sempat kita bahas di awal tadi. Morph akan melakukan loot yang cukup leluasa di sekitaran bootcamp dan teman-teman pasti udah mengetahui bootcamp adalah central area dari Sunhawk. Mereka akan sangat fat, mereka akan siap untuk mid sampai late game karena kembali lagi gak ada Bigetron Red Alliance yang bermain hari ini. Ya betul sekali, apalagi area pergudangannya juga kosong, mereka bakal puas banget untuk melakukan lootingan. Dan memang kenapa bootcamp itu menjadi perebutan ya antara dua tim yang cukup besar, karena mereka paham banget yang namanya rotasi di Sunhawk, kalau udah ngambil tengah itu enak, mau kemana-mana enak. Wah, iya. Mau ke area Camp Alpha enak, mau ke area yang Ruins juga enak. Mereka bisa siap untuk menjaga bagian-bagian jembatan penyeberangannya itu di early game. Ya setuju banget sih karena pembagian 3 pulau itu yang berbahaya banget sih kalau kita berbicara Sunhawk ya. Dan kalau udah mempunyai bootcamp sebagaimana Morph sekarang teman-teman saksikan, ini akan enak banget buat mereka untuk melakukan rotasi kalaupun nanti akan bouncing ke arah bagian barat, entah itu ke arah Camp Alpha atau ke arah Ruins. Namun kalau kita perhatikan zona masih cukup mendominasi di bagian main island di sekitaran bootcamp dan kota-kota lainnya. Ini akan menjadikan sebuah passive play sepertinya sejauh ini karena teman-teman udah mempunyai compound maupun tempat masing-masing untuk holding terlebih dahulu. Ya betul sekali, belum ada yang bakal melakukan kontes juga. Dan ya ini dia, tim Louvre tadi ya sempat kita lihat mereka mendapatkan 10 kill, nampaknya mereka mulai mengamuk ya. Karena di week pertama bisa dibilang performance mereka sangat tidak maksimal. Betul. Apalagi kita sebenarnya tahu nih, Louvre itu tim yang agresif ya. Mereka bermain barbar, tapi untuk di placement mereka mungkin bisa dibilang kurang konsisten. Iya itu dia, menjadikan konsistensi kembali lagi harus mulai digalakkan lagi sama Louvre. Dan 10 kill di game awal mungkin akan menjadi modal yang cukup baik untuk Louvre, Okiozora dan kawan-kawan untuk lebih maksimalkan lagi, mencari kill lagi dan mungkin mendongkrak positioning mereka ya. Karena di global leaderboard saat ini kita ketahui Louvre belum ada di top 10, jadi butuh lagi untuk dongkrak posisi mereka. Dan Morph di sini, Rensky dan satu player lain dari Morph yaitu No Mercy udah keluar dari bootcamp. Ini loot yang cukup cepat loh, belum sampai 5 menit mereka udah mendapatkan item yang ada di sekitaran bootcamp menuju ke arah high ground. Dan ini yang tadi udah Jelly sempat sebutkan, dari high ground ini dia udah mendapatkan banyak POV ke arah lokasi-lokasi lainnya. Betul sekali. Fast looting, fast rotation, Yes. itu kayaknya menjadi meta untuk di PMPL season 2 pada kali ini. Betul-betul. Dan ini dia Ion Esports yang tadi di game pertama memang kayaknya belum terlalu bagus ya mainnya, soalnya tadi juga sempat ketangkep sama IOG karena begitu kamera bergeser kita udah melihat 3 player yang terkenok menyisakan 1 aja. Dan sementara di Painan kayaknya bakal ada contender baru untuk Louvre. Betul sekali, ada sebuah push ke arah dalam dari 1 orang knockdown dari Void Hook 2K dan 2 bahkan aimbot juga menjadi sebuah confirm kill pertama, menyisakan 2 player lagi dari Void dan 3 active player saat ini untuk Louvre, 3 melawan 2 sejauh ini. Yes, betul sekali. Bahkan 1 player dari Louvre sudah mulai terkenok kembali. Tyron di depan sana pun terkenok tumbang
menyisakan depth seorang diri yang aktif dari tim Void sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap temannya Embot, tapi ternyata Hans sudah mulai masuk di depannya. Hanya ada dinding yang memisahkan kita langsung saja di spray down dan rata menjadi tim pertama yang harus kembali ke lobby Void 2K. Luar biasa sekali dari Louvre tentunya dengan mentalitas yang mereka miliki dari game pertama. Kill sangat banyak. Baru saja kita diskusikan sekarang menjadi kenyataan. Mentalitas mereka memboost semangat mereka ya, dan bisa mendapatkan sebuah squad wipeout di awal. 4 kill untuk Louvre sejauh ini. Wah, nampaknya buayanya sudah mulai terbakar ya. Semangatnya udah mulai terbakar nih. Pastinya ya, karena mereka pengen banget nih mempertahankan posisi mereka tentunya. Dia nggak mau yang namanya kehilangan poin lagi di week kedua. Yes. Mereka udah harus mulai ngejar nih, karena hanya sisa 4 week saja ya. Betul banget. Hanya ada 5 week yang dimainkan tentunya, dan Crowlist di sini menjadi player dari Louvre yang dipulangkan ke lobby, sebuah trade yang menurut gue cukup worth lah. Satu untuk 4 tentunya ya dari Void 2K itu sendiri. Betul. Soalnya tadi juga dia kelok gitu di satu rumah, terkena apa bom ya tadi Bom, karena betul ground. banget. Ada utility tadi dilemparkan ke dalam. Dan saat ini teman-teman semua, Siren sedang berdekatan dengan tim lainnya di sebuah wilayah di Sunhawk tentunya. Ya iyalah. 69 saat ini. Ini adalah Betul. sebuah choke point ya yang bisa dimainkan Siren tentunya dari season 1 juga. Kembali lagi mereka tadi split 2-2. Udah regrouping sini ada sebuah shot ke arah Anthem. Tapi tidak knockdown karena Anthem langsung bisa masuk ke dalam. Dan ini informasi yang sangat berharga untuk Siren. Mereka mengetahui ada tim lain yang ada di sekitar mereka. Yes, betul saja. Dan di sini Boneng juga menjadi player terdepan dari 69, sementara 3 lainnya berada di belakang di area bukit menjaga open fieldnya. Ini setup dari Siren yang selalu dimainkan setiap bermain di Sunhawk. Betul banget, choke point yang luar biasa. Mereka akan split di 4 rumah yang berbeda, mengambil angle shot yang berbeda, dan ini kuat banget sebenarnya untuk cutting rotation dari tim-tim lain. Namun, kalau satu player aja dari Siren udah knockdown, akan cukup sulit untuk bisa di-revive oleh teman-temannya, mengingat mereka berlainan dari komponen yang mereka miliki saat ini. Betul sekali, mereka pasti harus melakukan setup utilities juga jika ingin melakukan misi penyelamatan terhadap teman-temannya. Tapi lihat di sini, VL sudah berada di area high ground, mendapatkan vision yang cukup baik ke arah pintu-pintu rumah milik Siren. Dan ini open field yang sudah mulai dijaga kembali, ada aura yang sudah mulai bergerak juga dari Ruins. Roses sudah mulai turun gunung dengan Jaden. Oke, masih berusaha untuk mencari kompon yang nyaman untuk ditempatin. Betul banget, mereka masih mencari-cari, tapi sebuah spot udah didapatkan oleh Hans. Masih mencari-cari, ini adalah sebuah patient gameplay yang luar biasa. Memberikan informasi, ada 2 play dari Aura, tapi di belakang tidak ada backdown lagi. Jaden akan menjadi knockdown pertama, dan akan menjadi sebuah confirm kill. Hampir saja, tapi dengan low HP seperti itu, akan cukup sulit bagi Aura untuk revive ke arah Jaden. Dari atas sana masih ada Steve dan Keshi. Roses sepertinya mencoba untuk melemparkan utility berupa smoke kah ke arah Jaden, karena kalau tidak di-revive, ini akan menjadi sebuah kerugian bagi Aura, akan kekurangan manpower. Roses, sebuah high risk, high return yang didapatkan, masih bisa untuk merevive Jaden. Dan menurut gua ini akan turntable buat Louvre, Jelly. Yes, penting banget untuk melakukan revive terhadap Jaden, mengingat ini masih circle awal dan Jaden merupakan aim star juga ya dari Aura, bakal langsung melakukan setup smoke kembali. Tapi ternyata ada third party, Nara Frost berhasil men-take down Aura Steve di belakang sana. Yes, betul banget, ini akan sangat berbahaya tentunya bagi Aura, karena mereka kembali lagi kehilangan satu manpower, dan Louvre mendengar, mencium, mengendus sebuah peperangan, tapi masih bisa untuk menembak ke arah belakang Jaden. Knockdown kembali lagi, masih bisa untuk di-revive oleh Roses, tapi Louvre sepertinya juga agak kebingungan, akan fight ke atas atau tetap menahan pemain Aura yang ada di bawah. Yes, betul sekali, tapi ternyata Hans tidak akan luput vision terhadap Keshi pun ter-take down dengan kali 3. Wow, Hans luar biasa sekali aimnya, dan ternyata Jaden berhasil di-revive sama Rose, tapi sudah mulai terkunci pergerakannya di dalam rumah oleh tim Louvre, dan Nara juga di jauh di sana. Iya, di jauh sana karena memang tidak terlalu terspot ya. Iya, betul. Tapi kembali lagi terparty memang sangat berbahaya di Sunhawk kali ini, di mana Louvre kembali lagi menunjukkan potensi mereka sebagai tim yang agresif, mendapatkan 5 kill. Sejauh ini ada Nate dilemparkan sepertinya ke arah Aura. Smoke ternyata untuk membuka mungkin atau menutup bahkan angle shot dari Aura ke arah Louvre tentunya ya. Dan dari Aura sendiri tinggal menyisakan 2 player, Jaden dan Roses. Dan menurut gue Jaden harusnya dari equipment dia terutama vest dan helmet harusnya udah mulai bonyok sih saat ini. Betul sekali, karena tadi sudah 2 kali knockout ya, dan menyisakan 2 player, 2 versus 2 saat ini. Namun dari Louvre mereka mengambil area di open field. Oki kayaknya bakal ketemu sama Nara, itu di belakang Nara sudah mulai mendekat ke arah Oki. Oh my god, Louvre nampaknya mulai terjepit sama 2 tim pada kali ini. Akankah mereka survive?
karena mereka butuh poin untuk di match kali ini. Dan sementara kita lihat ternyata satu player dari Nara Zero Two berhasil di take down oleh Jaden dari dalam rumah. Betul banget, ini akan menjadi sebuah istilahnya berbahaya lah istilahnya untuk Louvre karena di atas mereka udah ada 4 player dari Nara. Walaupun satu orang udah knockdown masih bisa untuk di revive, mereka punya high ground. Sedangkan dari Louvre sendiri hanya misalkan 2 player dan Okiozora menahan defensif atau backline dari Louvre saat ini. Iya betul sekali, yang menjadi berbahaya adalah karena mereka split. Jadi Hans itu ngejagain Aura, Ozora ngejagain Nara, Nara ngejagain Aura. Ini benar-benar three-way showdown yang Betul. cukup kompleks terjadi di Sunhawk. Yes, setuju banget. Masih dengan long battle yang dilakukan antara ketiga tim ini karena mereka mengetahui banget ada obstacle di tempat lain dan Nara di sana cukup low HP. Sebuah hit yang luar biasa dari Jaden. Kembali lagi ya, tadi Jelly juga tadi udah menyebutkan Jaden ini salah satu aim star milik Aura dan memang shotnya itu sangat-sangat berbahaya. Dan ini dia, helmet dan vest dari Jaden udah cukup bonyok. Ini menurut gue udah cukup berbahaya buat mereka untuk melakukan kontestasi lebih panjang lagi. Mengingat sebentar lagi zona akan bergerak dan kalau misalnya mereka tidak diuntungkan oleh zona, ini akan berbahaya banget untuk jalur rotasi mereka karena masih ada Louvre juga yang menjaga. Yes, betul sekali. Dan nampaknya dari Nara pun mereka langsung disengage ya melihat pergerakan dari minimap. Tapi Aura dengan Louvre ini pasti masih gontok-gontokan. Mengingat juga Aura masih harus keluar rumah, Louvre masih ngejagain di luar. Dan kamera bergeser kembali ke tim Siren yang masih menjagain compound yang sama pada kali ini. Yes, betul banget Siren masih dengan 4 compound, 4 setup compound yang berbeda. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi sekilas dari Morph Team melakukan sebuah classic strategy yang kita lihat di season pertama dari PMPL sendiri di mana mereka split di bagian high ground dan kembali lagi POV dari Morph akan sangat luas, akan sangat banyak dan berbahaya bagi tim-tim yang melakukan rotasi di sekitaran mereka. Yap. Betul sekali. Dan di Paradise, EVOS masih belum bergerak, masih di tempat yang sama. Tapi nampaknya pasukan IOG sudah mulai mendekat. Akan terjadi fight sebentar lagi. Morpheus sudah mulai prone di sini, mulai membuka scoutnya ke depan sana. Dan masih menunggu pergerakan-pergerakan dari tim IOG. Sudah ada sebuah granat meledak di dekat dengan Lyzerk. Betul banget, ini akan berbahaya banget bagi IOG mengingat EVOS memainkan sebuah bagian atas dan sebuah net dilemparkan meledak namun tidak knockdown ke arah tim EVOS. Satu player tuh Lyzer akan turun dari atap dan bergabung dengan teman-temannya. Iya betul, nggak mau berlama-lama di atap karena kalau misalkan ada granat susulan akan menjadi hal yang berbahaya buat mereka sendiri. Sementara di sisi lain Aura dengan Louvre masih belum selesai, cinta lama belum kelar. Bakal ada granat yang dilemparkan dari Morpheus, sudah mulai terlihat tangannya dari jendela tapi kunyit sudah mulai tarik mundur dengan Olis. Betul sekali, IOG masih bergerak di sekitaran Paradise itu sendiri, namun ada sebuah shot dari Louvre, sebuah threat knock terjadi antara Louvre dan Aura satu orang lagi berhasil untuk kabur. Namun masih dengan big screen kita saat ini IOG dan EVOS, Nate dilemparkan kembali ke arah Foxy dan Foxy masih sempat turun tapi kena damage yang cukup banyak. Hampir aja dikit lagi, untung langsung kabur. Dan sementara kita lihat pasukan IOG bergerak secara bersamaan sebagai unit. Kunyit akan memimpin barikade depan pada kali ini, sudah mulai melakukan screening, penggerebekan area Paradise pun dimulai, mencari diloncat-loncatin, tapi Evo sudah mulai mundur. Oke, kita lihat bakal ada granat juga yang dimasak dari tim IOG nampaknya. Betul banget, dari Morpheus. Masih kembali lagi ya, sebuah tempat yang bisa kita katakan sebagai labirin ya Paradise ini ya. Betul. Siapa yang cepat, siapa yang benar-benar bisa memaksimalkan celah-celah yang ada di Paradise ini justru yang akan bisa memenangkan fight. Dan EVOS menurut gue benar-benar udah menguasai dari Paradise sendiri. Mereka masih berhasil untuk kabur dari sergapan IOG yang tadi hampir saja mendapatkan satu player dari EVOS. Iya, perebutan compound di Paradise masih terjadi. Di sisi lain pun kayaknya sudah ada yang tereliminasi. Nampaknya Louvre harus puas di posisi ke-15 dengan 6 kill. Betul banget, kembali lagi posisi yang cukup buncit, tidak mendapatkan poin dari placement, namun 6 kill mungkin akan menjadi bekal untuk Louvre di kemudian map lagi untuk lebih maksimal. Namun kita kembali lagi di EVOS dan IOG udah saling berdekatan saat ini. Oh ternyata Lyzer tertangkap oleh Rancid dengan AKM-nya baru kali ini. Dari YXC pun mulai berjaga-jaga melakukan spion gamingnya. Masih ditungguin aja di dalam smoke. Sudah ada pasukan IOG bergerak-gerak di dalam. Tapi Lyzer mulai tersungkur kayak bakal dibiarin bleeding atau bakal langsung di end begitu saja oleh Kunyit.
Betul sekali, IOG masih mengejar di sini EVOS EXC masih di satu kompon yang sama, tidak bisa bergerak kemana-mana. Lihat IOG masuk sebagai unit, mereka mencari di setiap celah di mana player dari EVOS itu sendiri. Ternyata EXC berlindung di sebuah celah kecil di bagian lantai 1 sejauh ini. Iya, betul. Jadi EXG yang dibiarin sendirian aja, sementara dua temannya sudah mulai ke atas Bukit Paradise. Yes, betul banget. Apakah ini akan menjadi sebuah covering fire yang cukup baik atau tidak? Namun EXC sepertinya masih belum untuk terendus dari IOG sendiri. Di tempat lain ada 21 yang sudah mulai mendekat. Ada sebuah shot dilakukan tadi. Sepertinya sebuah suppressing fire saja dan tidak mengetahui posisi pasti dari EXC saat ini. Iya, betul sekali. Dan sementara dari IOG mereka mulai melakukan penyebaran, berusaha untuk mencari player-player dari EVOS. Oh, ternyata ada dua player yang ada di bukit sana. EVOS dengan Foxy dengan Morbius yang sedang melakukan prone di bukit, siap untuk melakukan cover dari atas. Betul banget, dan IOG sepertinya menyadari dengan informasi yang diberikan Eston sebelumnya. Eston akan mencoba untuk menghold dari bagian kompon, akan ada sebuah push dilakukan oleh Kunyit, Olis dan juga Rancid sebentar lagi. Tapi ternyata mereka salah push ke arah belakang sana dan mendapat satu knockdown. Sebuah trade juga terjadi di sini, hampir saja Morpheus menjadi korban kedua dari EVOS. Akan ada sebuah push, sepertinya Kunyit akan sangat-sangat pede ke arah depan. Di backup juga oleh Rancid, tapi sepertinya utility akan lebih dipilih untuk dilemparkan terlebih dahulu dan tidak memaksakan push. Dan sekarang akan ada sebuah push, Kunyit ternyata masih bisa tertahan dan Morpheus menjadi korban kedua dari EVOS, menyisakan EXC di bagian Paradise. Tapi ada shot juga dari jauh, mendapatkan satu player dari IOG knockdown oleh Ion Esport. Oh my god, Eston darahnya udah tipis banget. 3 player dari IOG sedang tersungkur lemas. Eston harus segera melakukan revive dan heal. Tapi EXC, lihat EXC dengan sangat cepat dan sergap berusaha untuk melemparkan bom. Tapi ternyata ada third party, 21 Esports. 21 Esport yang sedari tadi mendengar adanya tembak-tembakan di sekitaran Paradise datang sebagai scavenger, mendapatkan satu player terakhir dari EVOS, dan EVOS harus puas di posisi ke-14 di game kedua hari ini. Wah, third party is real kawan-kawan. Betul banget, third party memang selalu menjadi momok yang berbahaya bagi tim-tim yang melakukan fight di area yang cukup lama. Lagi ke Siren, Siren masih menjaga, masih chill aja, masih dalam zona juga. Tidak perlu bergerak kemana-mana, tapi 69 pun Boneng belum bergerak ya, berarti dari 2 zona sebelumnya masih di belakang batu di sana. Iya, betul sekali. Mereka masih nunggu untuk pergerakan zona berikutnya akan menutup kemana. Karena ini yang akan menjadi hal penting. Kalau mereka punya kompon, kenapa harus keluar? Betul. Gitu kan? Kita punya rumah, Iya. kenapa harus dijual kalau belum harus digusur? Belum naik harganya, Belum naik harganya, ya kan? ya juga ya. Ya, belum naik harganya ditungguin aja. Kayak Betul. gitu. Dan sementara kita lihat dari tim Red Rocket, nampaknya mereka masih harus bergerak sebanyak 400 meter melihat circle-nya mengarah ke tengah. Morph sudah mulai menguasai titik tengah dari circle-nya. Apakah akan terjadi seperti season 1 di mana Morph melakukan pelebaran penjagaan di dalam circle, dan itu open field ya kalau dulu ya? Iya, dan itu open field dan dia benar-benar bisa melihat banyak banget rotasi, nyayur aja tim-tim yang mencoba untuk masuk dalam zona. Namun saat ini Red Rocket udah terspot sepertinya oleh Onyx, di mana Cleon di sini mendapatkan informasi ada pergerakan dari satu tim Red Rocket, dan ini berbahaya banget bagi Red Rocket mengingat mereka masih di luar zona. 18 detik mereka masuk zona, dan ini dia baru saya gue sebutkan ada sebuah shot dari Cleon mendapatkan satu knockdown atas Red Rocket. Yes, betul sekali, dan berusaha untuk di-revive pastinya oleh Heroes karena masih ada obstacle. Sementara dari Cleon dan KP pun masih berjaga-jaga di belakang sana. Kings berusaha untuk mendapatkan informasi lebih atas tim Onyx pada kali ini. Yes, betul banget, dan dari Red Rocket sepertinya masih akan mencoba melakukan sebuah slow pace gaming saat ini karena Onyx sudah menjaga di bagian sana. Namun kalau teman-teman perhatikan, kedua tim ini punya PR yang sama untuk masuk dalam zona, dan Onyx sepertinya sudah repositioning. Ken sudah mulai menjemput temannya yaitu KP di sana dan mulai melakukan rotasi. Nah, sebuah permainan cerdik dari Onyx, mereka menahan pergerakan dari Red Rocket dan memilih untuk rotasi lebih cepat. Yes, betul sekali. Dan sementara kita bergeser kameranya, Bonafide dengan 69. Ini menarik sekali. Menarik sekali mengingat 69 itu merupakan sebelumnya player dari Kong ya? Kong, Dari Bonafide, Kong. tim PINC dari Bonafide, namun di loan akhirnya ke 69 Esports saat ini. Dan keduanya sepertinya entah sudah mendapatkan informasi atau apa, tapi memang kembali lagi melakukan fight di luar zona ini bukan merupakan pilihan utama. Dan kalau teman-teman perhatikan, dua tim saat ini yang sudah atau masih berada di luar zona itu Red Rocket dan juga Onyx Esport. Dari tim Bonafide masih mencoba untuk bermain
bermain di pinggiran mencari celah untuk masuk dalam zona agar tidak terbackstep. Dan Rewind menjaga high ground dari teman-temannya yang sudah mulai bergerak dari bagian bawah. Tapi ada sebuah shot dari 69 ke arah Rewind. Namun kembali lagi Bukit menyelamatkannya. Iya betul sekali. Boneng masih di tempat yang sama. Ini kayaknya sampai tumbuh daun akar dari badan Boneng ya. Dari tadi loh di sini terus ngepron, ngejagain Siren biar nggak Betul. kemana-mana. Gue nggak tahu nih mereka berusaha untuk nge-retake compound atau gimana. Apakah sambil nungguin circle-nya, tapi sementara kita lihat ternyata S4D sudah mulai terkenok di depan sana. Betul banget, ada sebuah molotov dilemparkan ke arah The Pillars yang ada di depan sana. Namun tidak berhasil untuk mendapatkan damage yang cukup banyak. Ini ada sebuah choke point antara 21 dan juga The Pillars. Sebuah batu besar menjadi penghalang antara kedua tim ini. Sebuah nade dilemparkan oleh Colt. Konekkah? Ternyata tidak ke arah The Pillars. Yes, sementara fight masih terjadi pada kali ini 21 Esport masih berusaha untuk melakukan push terhadap The Pillars karena mereka tahu mereka berada di bibir zona dan Draxin pun sudah mulai terkenok. Mereka akan berusaha mati-matian untuk menyelamatkan temannya, tapi lihat dari Kental sudah mulai maju ke depan sana. Nampaknya akan dipush begitu saja, tapi sementara dari Ane akan melihat ada Boboho di depan, melakukan spray down. Boboho melakukan front kembali tapi ternyata tidak berhasil. Bahkan langsung dieliminasi kembali ke lobby. Betul banget, sebuah timing yang sangat baik tadi Ane, tapi ternyata masih ada dua player dan The Pillars sangat maju ke depan. Ane mencoba untuk pick, tapi ternyata sebuah pick yang sangat baik dari Kental dan kawan-kawan membalik kembali keadaan. The Pillars mendapatkan kemenangan atas 21 Esport dan ini choke point yang sangat penting di bagian bibir zona timur saat ini. Yes, betul sekali. Akhirnya mereka berhasil mempertahankan posisi mereka, tapi hati-hati. Di minimap kalian bisa lihat ya, itu sudah ada tim Ion. Satu player yang cukup garang, Red Face sudah siap di belakang. Kembali ke area 69. Oh sorry, 69. 69 dengan tim Siren masih berada di posisi yang sama dan circle-nya pun udah berpindah kembali. Nggak ada di mereka, tapi ternyata Trixie tertangkap oleh Bonafide. Betul banget, sebuah permainan yang cukup baik tadi dari Bonafide. Mereka menjadi third party di sini, di mana Siren dan juga 69 sedari tadi tunggu-tungguan tiba-tiba datang Bonafide dan langsung mendapatkan satu player, sebuah knockdown ke arah tim 69 yang sebentar lagi akan terkena pedasnya zona kelima. Oke, zona sudah mulai bergerak kembali pada kali ini. Boneng pun terkenok sama zona dan bakal langsung dipanen sama Audrey. Mendapatkan posisi yang enak, dapetin 2 kill juga. Tapi sementara kita lihat dari Bonafide sedang usaha mati-mati untuk masuk ke dalam circle yang sudah dijagain oleh Siren pada kali ini. Rewind bakal melemparkan granat masuk ke dalam. Audrey berusaha untuk keluar rumah. Boom, nggak ada granat yang connect. Tapi ternyata Audrey mulai terkena tembakan. Siapa yang kenok? Kita lihat. Oke, Audrey yang kenok. Audrey yang kenok ternyata. Sebuah nade yang dilemparkan ke dalam rumah, maksa untuk Audrey keluar rumah. Anthem juga knockdown lagi, menyisakan Just Pain. Di sini menahan sebuah jalan yang sangat luar biasa. Di sana Bonafide Hitman juga knockdown. Zulhak akan coba lari. Di sini ada sebuah spray lagi dari Just Pain, akan mengganti dari vektornya ke arah senjata yang lain, dan Zulhak masih bisa untuk masuk ke dalam rumah ini. Udah mengganti Uzi, akan push ke arah depan. Di sana dari Anthem, dari Siren masih mendapatkan sebuah spot dan menangkan oleh Just Space. Sebuah fight, sebuah holding position sangat baik dan bahkan masih bisa untuk merevive Anthem selepas ini. Iya, 10 detik waktu yang dia punya untuk melakukan revive dan langsung bergerak ke dalam zona. Dan di sisi lain pun ternyata fight masih terus berlanjut. Menyisakan hanya 6 tim saja pada kali ini. Kita lihat ternyata Ion masih standing strong dengan 4 orang. Morph juga sudah mulai menjaga atas. Ada granat di depan sana. Liquid makan bakso mentah-mentah. Enak banget pakai sambal. Dan ada bakar-membakar. Barbecue party is real, guys. Wah, hijrah dari Ion abis dapat bakso, abis itu barbecue. Ini berbahaya banget bagi Ion karena utility yang dilemparkan semuanya kena. Dan bahkan tadi mendapatkan satu knockdown kepada Liquid. Menyisakan hijrah sendirian di sini yang kita saksikan. Dan satu player lagi yang mungkin agak cukup berjauhan, yaitu Red Face N kembali lagi sebagai backup player dari Ion. Dan tadi Aura harus tereliminasi di posisi ke-6. Wow. Ini nampaknya Morph mulai galak ya. Lihat udah dapet 8 kill point. Masih lengkap 4 player. No Mercy harusnya masih bisa di-revive sih. Betul Melihat banget. itu ada satu player yang sudah mulai berdekatan juga ya. Ada satu tuh tadi tuh. Nih 2. Betul banget. Ini nggak Dan sih? iya, dan kalau Jelly perhatikan, ini Morph kembali lagi melakukan sebuah strategi open area Oh, iya. di mana mereka mendapatkan banyak banget spot di sini. Yes, betul. Circle-nya udah mulai dikuasain sama Rensky dan mulai melakukan spray juga pada kali ini menuju ke depan sana. Masih ada satu player dari Ion yang survive, bakal di spray langsung mengeliminasi Ion Esports puas di posisi ke-5. Ya, betul banget. Dan Morph Team Conqueror 10 kill keluar pertama. Sebuah net dilemparkan ke arah pemain The Pillars. Hampir saja connect dan Siren tidak mau ketinggalan mengejar dengan killing spree yang mereka dapatkan. Menyisakan 4 tim saat ini. Ada Morph, ada Siren, Nara dan juga The Pillars. Wow, itu posisi Jaxi, lihat tuh dia diapit
bersama dua tim. Ada Anthem sama Just Base. Jump shoot ke depan sana. Spray kembali dilakukan oleh Jixi. Dan Just Base dengan Vector pada kali ini tetap berusaha untuk bertahan. Di balik batu ada granat yang mulai dimasak oleh Jixi di depan sana. 1, 2, 3 dilemparkan. Akankah meledak dan langsung saja menumbangkan satu player dari Siren. Betul banget, sebuah net yang sangat on point dari Jexi karena Just Base bahkan 2 kali mengagetkan kita berdua ya. Yes. Langsung mendapatkan sebuah confirm kill dan Siren harus eliminasi di peringkat ketiga menyisakan Nara last man standing yang saat ini masih menahan panasnya zona. Iya, ini kayaknya confirm morph chicken dinner sih. Iya betul banget dan udah 13 kill Jel dia dapatkan. Ya. Dia maybe belum terdeteksi sepertinya dari radar morph. Tipis banget itu. Dan maybe sepertinya akan cukup telat melakukan healing prompt karena zona udah sakit banget. Dan winner chicken dinner untuk Morph Team. Yes, dengan total 13 kill point. Cukup nyayur di area Sanhok pada kali ini. Morph membuktikan taringnya yang sangat kuat di map Sanhok. Betul sekali, tidak ada contender, tidak ada BTR. Dengan sangat mulus mereka mendapatkan high ground choke point yang luar biasa.